Masih dalam inovasi untuk negeri persembahan LCPM UNS, dan kita masih ada di kawasan industri rumahan atau home industry di Pekonan Mojolaban, Sukoharjo, pembuatan bioetanol. Nah, kalau tadi kita bersama Pak Edi tidak sendirian, ada dua anggota tim lainnya yang hadir di sini, Bu Khairina juga Ibu Fitria. Apa kabar? Iya, alhamdulillah. Iya, menemani Pak Edi di sini ya. Baik, nah tadi sudah dijelaskan di awal perjumpaan kita tentang riset yang dilakukan, yaitu riset dari Pak Edi dan teman-teman ini untuk mengkonversi limbah destilasi pertama pembuatan bioetanol ini menjadi pupuk organik cair non natrium. Nah, apakah memang riset saat ini hanya sebatas pada upaya mengkonversi limbah itu saja, Pak? Ya, Mas Seno, kebetulan saya juga didampingi oleh dua anggota tim yang lain, dan nanti akan menyusul juga satu anggota lain. Tidak ini, Mas Seno, tidak hanya memproduksi limbah dari dari badek atau hasil samping dari proses distilasi pertama yang ada di Mojolaban ini, tapi kita juga meneliti terus ya beberapa riset khususnya untuk mencari solusi untuk energi terbarukan ya, dan saya kira juga ada baiknya kita dengarkan dari Bu Fitria atau Bu Khairina untuk bercerita bagaimana rencana dari grup kami Solid State Chemistry and Catalysis ini ke depannya. Baik, ya. Ibu Fitria dulu silakan. Terima kasih. Jadi kan yang kita olah untuk menjadi pupuk organik cair non natrium, sementara ini adalah limbah destilasi tahap pertama. Kenapa? Karena yang tahap kedua itu sudah mengandung soda api. Nah, tahap kedua ini kan akhirnya belum terolah. Nah, ini sementara kami sudah melakukan riset di situ untuk mengganti soda apinya dengan bahan yang lain. Nanti Bu Khairina yang lebih banyak. Itu supaya bahan itu menjadi tidak mengandung natrium dan tidak berbahaya untuk tanah. Untuk masa lebih panjangnya gitu. Jadi itu sudah kami lakukan. Jadi kami mengganti soda apinya dengan kalium klorat dan kalium hidroksida. Terus kemudian target berikutnya kalau yang terkait dengan industri bioetanol ini adalah membuat bioetanol tersebut menjadi bertaraf fuel itu bahan bakar ya. Jadi menjadi fuel grade supaya nanti kami bisa pakai, karena kebetulan di Solid State Chemistry dan Catalysis itu kami juga riset di bidang device atau alat untuk produksi listrik tapi berbasis elektrokimia, namanya fuel cell. Nah, itu kami akan pakai bioetanol yang sudah fuel grade itu sebagai bahan bakarnya untuk memproduksi listrik tadi. Itu tahap berikutnya. Nah, untuk belum ya ininya. Yang bioetanol belum. Kalau yang untuk mengganti soda api itu tadi sudah berlangsung dan destilasi tahap kedua juga berlangsung selesai. Dengan meskipun soda apinya diganti dengan bahan lain. Oke, lebih jelasnya mungkin terkait dengan soda api ini tadi, penggantian soda api. Bu Khairina silakan. Terima kasih, Mas Seno. Ini untuk destilasi tahap pertama, biasanya limbahnya memang sudah kita manfaatkan. Cuman kalau yang hasil destilasi limbah kedua itu kan limbahnya memang belum dimanfaatkan karena adanya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adanya limbah natrium yang sangat berbahaya di lingkungan. Sehingga grup riset kami itu mencoba untuk menggantikan natrium itu dengan zat lain. Nah, dalam hal ini yang kami cobakan menggunakan KCl. KCl itu seperti yang pupuk yang biasa digunakan di pertanian gitu. Dan itu sudah kami lakukan di tahun kemarin menggunakan dengan dana dari Dikti lewat dana IBM. IBM itu iptek bagi masyarakat gitu. Pengabdian dari kami, grup riset kami itu mencoba menggantikan soda api pada proses destilasi tahap kedua, dan hasilnya cukup bagus itu dengan grade yang tidak kalah dengan ketika menggunakan NaOH gitu. Dan kemudian limbahnya pun juga tidak berbahaya buat lingkungan, bahkan cukup bagus karena sudah ada mengandung KCl, ada pupuk K-nya, sumber K-nya. Limbah itu tidak berbahaya tapi malah justru bermanfaat karena mengandung tadi. Iya, mengandung kalium. Iya, kalium. Gitu. Apakah sudah dimanfaatkan? Artinya itu sudah
hasil risetnya sudah sudah. Cuma aplikasinya belum kita coba. Iya. Ya satu-satu Mas Eno. Iya. Kita selesaikan dulu yang pertama. Yang ini tadi sudah dilakukan. Cuma yang aplikasi limbahnya ke tanaman kita belum. Yang itu belum. Iya. Terus tahap selanjutnya lagi yang POC, pupuk organik cair non natrium tadi, yang dari destilat tahap pertama itu kan kadar kaliumnya baru 1,63%. Ya. Itu masih terlalu kecil. Nah, itu tahap berikutnya kami akan melakukan pengkayaan kalium. Jadi kita perkaya nanti dengan Pengkayaan kalium. Jadi rencananya juga karena sudah diberi label pupuk organik cair, maka penambahan kaliumnya pun dari bahan alam, bukan dari bahan kimia. Dari apa itu? Kami mau pakai yang dari abu sekam. Kalau yang limbah destilasi kedua tadi kan KCl-nya dari bahan kimia, masih bahan kimia. Belum organik ya? Tidak murni organik. Tapi yang nanti tahap berikutnya tadi, yang bahan sekam itu akan diperkaya untuk kaliumnya diperkaya ya. Untuk pupuk organik cair non natriumnya diperkaya kaliumnya. Sudah? Targetnya kapan nanti? Tahun depan. Oh, tahun depan itu ya. Itu jadi kan bertahap. Tahun ini memang kita fokusnya di pupuk organik cair tadi yang limbah destilasi pertama. Mas Eno, kalau permintaan produsen di sini atau teman-teman kami di Mojolaban ini itu memang segera seperti sama Mas Eno, mau cepat gitu. Tapi kita itu tadi tenaga, waktu juga gitu. Tapi percayalah, kita grup kami itu akan komitmen untuk terus untuk melakukan riset terus untuk memberikan atau pemecahan masalah bagi masyarakat. Ya, Pak Edi, apa kendala dalam riset yang dilakukan, baik terkait dengan riset untuk destilasi pertama tadi dan yang kedua? Ini ya, lagi-lagi mungkin klise nih bahasanya nih, dana. Oh, dana. Lagi-lagi itu klisenya dana. Tapi itu bukan jadi faktor utama bagi kita, tidak. Tapi kita tetap komitmen, tidak ada dana pun kita akan tetap melakukannya. Karena apa? Karena kita yakin kalau kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu dan masyarakat itu bisa menerima, itu kita nggak usah ngomong kok. Itu got getuk tular itu kok berjalan kok, Mas Eno. Baik. Ya, tapi ini saya akan lebih kepada riset yang dari destilasi pertama dulu. Ya. Yang kedua nanti kan belum aplikasinya kan belum. Artinya ya pada tanaman kan belum. Apalagi yang ketiga kan masih proyeknya tahun depan. Ini yang destilasi pertama sudah diaplikasikan. Ini nanti berarti kita akan menuju pada proses pembuatan ya Pak? Ya, kita di rumah produksi kita ada. Jadi tempat-tempat di daerah Panasan tuh kalau kita menuju menuju ke asrama haji itu sekitar situ. Sekitar itu. Itu nanti buat produksinya dari limbah menjadi pupuk organik non natrium ya. Betul sekali Mas Eno. Di sana bisa dijelaskan untuk kondisi yang ada di sana? Ya, kita tuh masih sederhana sekali ya. Dari skala kecil ya. Coba mungkin Bu Khairina bisa cerita berapa skalanya? 100 liter ya. Jadi 100 liter itu pakai kita tuh masih sangat sederhana sekali lah. Tapi kita tidak kecil hati walaupun kita sederhana. Alhamdulillah produknya itu sudah banyak yang mesen loh Mas Eno. Banyak yang mesen itu. Kemarin kita baru kirim 5 liter ke Jogja itu. Nggak tahu tuh dari mana informasi. Tapi karena memang kita harus melayani ya kita berikan. Nanti Mas Eno bisa lihat sendiri deh ketika. Kalau di proses sana apakah juga nanti Pak Edi, Bu Fitria, Bu Khairina juga yang melakukan proses atau ada anggota lain yang... Ya, kita menemani, senang sekali kita menemani TATV untuk ke sana. Tapi mungkin kita juga mendampingi. Nanti saya kira sama Pak IF yang lebih ini. Yang lain Pak IF Nur Cahyo. Nanti ya kita akan bersama Pak IF Nur Cahyo terkait dengan proses pembuatan dari limbah destilasi pertama bioetanol ini ke pupuk cair organik non natrium. Baik, sebelum kita mungkin menuju ke sana, mungkin dari Bu Fitri ada tambahan? Ya, intinya apa yang kami lakukan itu memang seharusnya bisa diaplikasikan gitu kan. Nah, dalam hal itu kami sekarang mengembangkan mitra. Jadi kami tidak hanya bermitra dengan koperasi usaha, tapi juga kami bermitra dengan kelompok petani. Sebelumnya dengan kelompok petani Sevia Tawangmangu, kemudian ada kelompok petani organik di Ngawi, Ngarambi itu Ngawi. Terus kemudian kita juga sedang dekat dengan kelompok petani di Gunung Pati, Semarang ya. Oke, baik Pak Edi, Bu Khairina juga Bu Fitria.
Berarti dari Pekondan kita akan menuju ke Donohudannya Ya. untuk melihat secara langsung juga bagaimana proses pembuatan pengkonversian dari limbah bioetanol destilasi pertama ini ke pupuk organik cair non natrium. Ya. Dan mitra PATV, jangan lupa Anda harus tetap bersama kami dalam inovasi untuk energi bersama LPPM karena kami akan kembali lagi untuk hari segmen berikutnya ke Donohudan pada proses pengkonversian dari limbah destilasi pertama pembuatan bioetanol ini menjadi pupuk organik cair non natrium.